Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Ini termasuk kekaguman saya sama Imam Nawawi. Wa ma ta apa wae wajadta kang metu isira hu ing ma. Min ziyadati lafdhatin saking nambahi sak lafaz sitok. Wa nahwiha lan sepadane sak lafdh. Ingsun nambahi alama ing atase keterangan fil muharrar kang ing dalam kitab muharrar. Iku ngene fa'tamidha. Mongko wajib iktimat sira ha ing ziyadah. Senajan to sak lafdh. Fala buddha mongko tan kena ora minha sanging ziyadah. Ini hebat benar. Jadi mulai kula yakin Imam Nawawi wali. Karena saya itu sinau kitab Minhajul Talibin itu lama sampai sekarang. Belum pernah saya itu ndak sinau Minhajul Talibin. Mulai pertama boyong memiliki kalau sorokan beca sarang atau sama nanti Gus Ahyat kalian Yesus nanti saniki kula maca temu. Karena menurut saya itu gini menanya apa? Sehebat-hebatnya Imam Rafi'i itu tetap dia ada unsur walinya. Memang resiko. Kitab di Karang Wali memang resiko. Resikonya adalah ada ittikalan ala fahmil qari'. Makanya Bajuri itu sering ngeritik Fathul Qari'. Tapi kadang-kadang beliau bilang jangan-jangan dia tidak menjelaskan ittikalan ala ilmil qari'. Dia pasrah saja pembacanya itu salah. Apa? Tapi sebagai sareh, sebagai pensarah itu kan ono trauma nih. Mesti nak santri itu bahlul, napa? Saya beri contoh yang ekstrim gini. Ya ini kalau watorian ya. Apa saja yang saya tambahkan dalam kitab Muharrar maka wajib kamu bikin pegangan. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus ya. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil Muharrar fa'tamidha fala budda. Misalnya gini namanya. Misalnya contoh gampang. Misalnya Imam Rafi'i lupa mengatakan begini misalnya. Kesunatan membunuh kalbun. Tentu itu kan buruk sekali dalam ilmu fikih. Pasti Imam Nawawi nambahi kalbun akur, karena kalau tidak akur tidak sunat dibunuh. Jadi kata kalbun umum menjadi ditambahi akur. Oke, kalau itu contoh sepele lah masalahnya. Saya pernah istikharah sama Allah, kemudian dapat alamat begini, dan itu saya ajarkan di mana-mana. Hukum itu kan satu background besar. Kemungkinannya hukum itu apa? Ma'ruf dikenal, itu satu. Dua, ghairu ma'ruf tidak dikenal. Tiga, sakofa itu satu peradaban atau turos atau hadoroh kalau dalam bahasa Rasulullah. Resikonya gini dia bikin, ini dengerin betul. Saya percaya sama Imam Nawawi, memang harus begitu. Tapi saya lebih percaya Imam Rafi'i karena ada adat wali. Kita tahu masyhur Imam Rafi'i nak ngarang kitab, kok dia kesulitan lampu itu, dia ini sorry itu murah, saking keramatnya sinten Imam Rafi'i. Itu begini resikonya begini. Misalnya kasus Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh maksudnya. Kaumnya Nabi Nuh itu kan homoseks, mencintai lelaki sama lelaki, LGBT lah sekarang ya, lesbi yang perempuan yang mencintai perempuan dan hubungan intim. Singkat cerita, kaum Lut yang terkenal sodomi itu, seorang lagi kaum Lut yang terkenal apa? Sodomi itu. Delala pangeran ya senangan nguji, kirim Jibril dan kawan-kawan berupa laki-laki ganteng. Singkat cerita dituntut untuk diserahkan ke mereka mau dijak hubungan seks. Ya tentu seks liar, seks salah. Ya, paham ya? Kita tahu kan cerita itu kan. Tamu-tamunya kan apa? Ganteng. Nah, sampai apa? Lau annali bikum kuwatan au awi. Kita tamunya ganteng-ganteng mau dijak hubungan seks liar atau seks homoseks, penyimpangan seks. Nabi Lut mengatakan apa coba? Nabi Lut itu pidato begini, ini bukti bahwa teorinya Imam Rafi'i itu benar. Menurut saya benar Rafi'i. Haula ibanati hunna adharu lakum. Fattaqullaha wa la tuhzuni fi ghairihi. Nabi Lut bilang gini, ngapain kamu ingin seks sama tamu-tamu saya yang cowok? Harusnya kalau kamu ingin nikmati seks sama putri-putri saya. Karena normalnya lelaki nikmati seks ya sama putri. Pertanyaannya adalah, apakah langsung halal mereka nikmati putrinya Nabi Lut? Kan tidak ada. Itu butuh sekian catatan. Tentu nikah dulu, ada acara sahid dulu. Tapi Quran hanya cerita haulai banati hunna darulakum. Padahal tentu untuk menjadi halal syaratnya kan banyak. Akad nikah dulu ini. Nah itu makanya saya itu tidak percaya. Ada apa menanak dengan anak terima wong kampus saya tidak percaya. Ada kajian madzhabul akbar. Itu bahaya sekali, bukan sekedar bahaya sekali. Karena pasti yang diceritakan hukum mujmalnya tidak catatan. Paham ya? Coba sekarang ketika Nabi Lut bilang haulai banati itu putri-putriku, hunna darulakum, itu lebih halal bagi kalian. Itu langsung halal apa butuh sekian catatan? Butuh sekian catatan. Akad dulu macam-macam. Gelem dulu.
Iya kalau dirabekno salam Melayu kan enggak sah. Karena syaratnya wali musbir itu enggak ada adawah dohi. Tapi Allah hanya bilang haula ibadati hunna darul lakum itu kan tanpa catatan. Kamu praktekkan sah enggak? Oh enggak sah sama sekali, bukan sekedar enggak sah sama sekali. Itu menunjukkan bahwa Quran pun ada tradisi ittikalan ala ilmi qari. Hukum zaman itu sudah ma'ruf, di mana-mana nikah itu ada wali, ada syahid, ada penyerahan putri. Makanya saya bilang misalnya Hasan misalnya tak suruh, "San saya belikan kopi." Ya sudah maknanya itu belikan kopi, ketemu penjualnya, kemudian ada akad, kemudian dapat kopi. Karena yang jenenge beli ya seperti itu, apa? Sama sing jenenge halal menikmati perempuan caranya ya. Nah, Imam Rafi'i itu masih pakai tradisi itu. Jadi sering beliau selonong saja ngendikan hukum tanpa memberi catatan. Nah, mungkin era Rafi'i itu enggak masalah karena orang masih banyak yang alim, banyak yang waras. Era Nawawi itu masalah karena takutnya umumnya Dawi Rafi'i tanpa catatan ini dikira seperti itu. Makanya Imam Nawawi bilang pasti saya tambahkan beberapa syarat yang Rafi'i lupa membuat catatan itu. Meskipun satu kata, lafdhah itu satu kata. Ini tadi misalnya wa yusannu qatul kalbi. Nawawi bilang tambahi akur karena kalau sudah kalbun tidak sunat. Meskipun salah lafdhah. Meskipun salah. Makanya ini masalah ya. Makanya saya percaya hidup itu harus ada sakof, harus ada tradisi. Harus ada tradisi. Misalnya ngaji ya, ngaji itu mulazam. Makanya saya tidak senang ijazah amal itu benar-benar. Ya meskipun itu terjadi dulu itu ijazah kok. Wah, mau aneh-aneh. Masuk ketemu Said Muhammad pas kaji. Wah, aku murid Said Muhammad untuk ijazah. Jajal kan mau syariatu al-khalidah, pinter aku. Ya mau ijazah terus kitab terus foto bareng terus muni. Aku lo mau syariatu sinawi yo khatam kula korek nganti sani. Kalau sering ketemu game itu, kalau untuk ijazah mah sesuatu sama. Jadi kita bisa Muhammad Piro, judulnya rasa jeru deh. Sebutnya judulnya weh. Apa ya? Ono sing iku lho. Lah ngono terus idia bogo sana tak takobal Allah minam takobal ya kan. Jadi misalnya ijazah amal resikonya seperti itu. Coba misalnya Nabi Lut meniha ulai banali. Terus misalnya terus lanang-lanang njupuki anak Nabi Lut. Kira-kira disalahno ta ora? Oh sangat salah, ratin salah sangat. Maka kemarin ketika saya terjemah Quran di UI sama Pak Zaini, terus kemarin saya konsultasi sama Pak Quraisy ya, saya ngotot sama beliau, sudahlah Pak, siapapun yang sudah alim tafsir, saya mohon sekali, pokoknya bab fikih itu harus diberi catatan. Kalau tidak itu jangan. Beliau ngendikan, iya Pak, ya Gus memang harus begitu. Takutnya tadi, mesti ada fikih yang hilang. Kenapa hilang nggak diterangkan Quran? Karena turun ketika hukum itu ma'ruf. Ya, saya ulang lagi, turun ketika hukum itu ma'ruf. Nah ma'ruf udah nggak disebut. Nah catatan-catatannya nggak disebut. Nah sekarang bayangkan kalau ada intiqalul madhab. Kayak apa resiko? Makanya saya berkali-kali bilang. Misalnya gini, ada cerita Madzhabul Arba'a. Imam Syafi'i mensyaratkan kawin itu ada saksi. Imam Malik tidak mensyaratkan ada saksi. Misalnya terus seperti itu, tok kan kamu ngira Imam Malik tidak mensyaratkan saksi. Padahal enggak terusannya illa annahu syarratul isa'ah. No? Imam Malik itu tidak mensyaratkan ada saksi, tapi mensyaratkan diterkenalkan. Terkenal itu asal dhuwure saksi. Karena butuhnya diketahui kalau perempuan itu suaminya siapa. Ya jadi cari Imam Malik. Sri kira bisa salam, cukup waline Sri ku nikahno ning salam. Gak perlu ana seksi loro tatul. Sementing terkenal. Jadi misalnya kawin dimulai nang masjid. Saiki salam wis payu tak rabeno anakku iku cukup. Sementing diterkenal. Karena pikiran Imam Malik butuhe seksi ku karena isya'ah. Isya'ah. Saat diterkenal. Imam Syafi'i lucune lho, pancen madzhabku mesti mirip-mirip. Imam Syafi'i nyaratno seksi ku loro. Tapi majibno wong teko ning walimatul urus. Ya akhirnya jadi pisah kan, ambil uang teko, salam wis payu rapi. Nah akhirnya kan mirip. Berarti Imam Malik nyaratno isaah tapi nyarat seksi. Jadi pikiran Imam Malik gunane seksi ku ben ana sing nyekseni nak Sri ku bojone. Lah si isaah ku fokus syahadah. Isaah ku fokus syahadah. Lah terus misalnya mau dinukil tok separo-paro, Imam Malik gak nyaratno seksi. Kayak apa fatalnya? Benar gitu. Padahal ono terusane gak nyaratno seksi tapi nyaratno wajib diterkenal gak diterkenalkan. Kalau kula iki bener Imam Malik. Imam Syafi'i ora coba salah no. Wong wajibno teko ning undangan wali masjid.
Wah, buyute Isa. Yo den cara santri terus buli untuk kado foto macam-macam. Makan elek kuwerdusi sawangane sak kedus mertuane seneng juga dibuka. Masuk. Paling kaya ora santri di mantu apa? Santri. Waduh kedusan nang mertuane barang dibuka kok santri-santri ya Allah. Nah itu masalah. Makanya kalau suwun ya kalau nanti terpaksa ada sekolah perbandingan mazhab itu yang mulang harus benar-benar wong alim sing waroi karena itu yang masih menjaga originalitas syarat-syarat yang tidak disebut di penukilan mazhabul arba'ah. Itu bahaya. Saya ulang lagi itu bahaya. Karena pasti tadi. Mana kalau gak ada mazhabul arba'ah sak meten mboten ate kula. Mesti bodoni. Wong fikih Syafi'i tok sak Wahhabi sak mene kok iki mazhab sak mene. Itu ngene. Wis ora usah ora detail ya tak bahas deh. Mazhab arba'ah kan ono sing gedene kok sak mene. Iku critakno 4 wong Syafi'i tok ora Wahhab sak mene. Kok iki nanya men. Berarti ana catatan-catatan hukum sing ya ora kok dibuang mesti dibuang kabeh. Ya terus mbok iki mak gedeng barang. Tok sak mene Wahhab. Sak mene lah. Sono kita mazhab barang sing sak mene. Kowe duwe. Tapi duwe kowe tak sampai tak waca sediluk mesti keliru. Ora kok mungkin keliru. Bukan karena kita sombong, kita ini ingin ikhtiar. Tidak boleh hukumnya Allah main-main seperti itu. Tidak. Sama tak cerita nih, zaman Rasulullah selesai periode Mekah, itu kan dakwah. Dakwah itu cara pikirannya kafir Quraisy itu aneh-aneh. Aneh-aneh itu ya dianggap aneh-aneh. Ini bukti bahwa hukum nikah itu ma'ruf. Hukum nikah itu ma'ruf. Ketika Nabi ku aneh-aneh namun terus diparani sampai tokoh-tokoh Quraisy. Sehingga cerita seperti Abu Thalib, pamanmu aneh-aneh, mulai dua ajaran aneh. Tentu zaman itu memang dianggap aneh kan, baca adinu apa? Wariban, bahasa itu wariban. Di antara yang diomongkan orang-orang kafir apa? Begini saja Abu Thalib, celuk panak anem, celuk Rasulullah dipanggil. Ya Muhammad, jika kamu aneh-aneh itu ingin harta, jamakna laka malam. Kita akan mengumpulkan harta. Fatakunu aghna Quraisyin, kamu jadi orang paling kaya karena kita kumpulan. Terus saya saweran, kamu tak kasih uang banyak. Dan jika kamu aneh-aneh itu karena mencintai seseorang perempuan, kamu ingin menikahinya, maka kita akan bilang ke keluarganya, fazawwasnaka. Itu di semua tarikh fazawwasnaka. Itu kafir Quraisy yang ngomong sebelum datangnya Islam. Jika kamu aneh-aneh karena mencintai seorang perempuan, maka kita datang ke keluarganya. Kemudian kita akan nikahkan kamu. Artinya apa? Mereka sadar nak nikahi cawe itu melibatkan wali. Paham ya? Padahal yang ngomong ini preman semua. Kalau mereka pakai ngomongan kena seneng cawe itu gampang, tak culik no. Preman, yang ngomong ini preman semua. Preman Quraisy. Tapi mereka bilang, kita bilang ke keluarganya, mereka bilang, kita datangi keluarga itu dan kita nikahkan. Artinya nikah itu ma'ruf, melibatkan wali. Paham ya? Sehingga kalau kita omongan misalnya ono wong buang lesbi atau ono wong homoseks, kita lah kan ngomong, lah apa seneng padha lanange, cawe itu ora akeh. Apa terus cawe itu halal diambil kan? Nah, itu sama dengan haula ibanati kunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dinikum. Mulane alaysa minkum rasulur rasul. Bukankah kamu orang-orang terpelajar yang harusnya menyalurkan seks tidak seperti itu? Nah, artinya gini, Imam Rafi'i ketika tidak bikin catatan hukum itu tidak salah. Sebenarnya dia lebih mirip Quran tadi. Quran sendiri tidak semua hukum ada catatan lengkap. Karena hukum ini sebagian sudah ma'ruf, apa? Ma'ruf. Ya tadi misalnya nikah, wong kafir lah ngerti, nak nikah mesti ngelibatno walinya perempuan. Paham? Sehingga ketika di teks-teks nikah itu nggak perlu itu ya sudah cukup karena harus ma'ruf. Lalu Quran menghentikan famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Pokoknya nikah itu agar baru rasano bayar mahar. Orang tahu ibadah akdin sahih. Bagian Quran ayatnya lebih umum wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Asal tidak muharramat ya kamu sah nikah. Tentu ba'dal akdi. Orang kok langsung halal. Karena hukum nikah ini ma'ruf. Nah di sini, lah ulama dulu itu masih ngarang dengan tradisi itu, hukum yang ma'ruf, terus nggak ada catatan-catatannya, karena wis ma'ruf. Paham ya? Ini resiko hukum. Ya tapi tadi suatu saat zaman itu kan ma'ruf ini hilang, tingkat kemakrufannya. Nah, ketika hilang ini seorang pengarang kayak Imam Nawawi harus memberikan pos catatan, karena kalau enggak dikira itu cukup.
Lan Imam Nawawi ngendika dhewe wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Tapi tetap tadi ya Imam Muharrar enggak salah ya karena tadi mungkin daerah itu masih ma'ruf apa? Ma'ruf, hukum itu ma'ruf. Men kula terusno. Wa kadzalan hale koyo mengkono-mengkono wujubul iktimad. Wa kadza wakal iktimad lima wajadtahu min ziyadati. Jadi nak cara rujuk baju baru wong alim wa kadza wakal iktimad lima wajadtahu minaz ziyadah. Kamu juga harus iktimad. Ma te apa wae wajadta kang metu isirahu ing mamnal askari sing boro-boro wiridan. Mukhalifan hale berbedani lima fil muharrar maring kitab muharrar wa irihi sami kitab liyane muharrar min kutubil fiqh sing boro-boro kitab fikih. Pak tamit mongko cecekelana sirahu ing ma zidtuhu no guys gaya rujuk jantel ma zidtuhu apa yang saya tambahkan atau ma wajadtahu minaz ziyadah ya rujuk dua pak tamit mongko cecekelana sirahu ing ma wajadtahu minaz ziyadah. Fa ini mongko sak temene ingsun hak waktu wis nahkekno ingsun hu ing ma wajadtahu minaz ziyadah min kutubil hadis sing boro-boro kitab hadis al mu'tamadi kang kena jinggo tetangga iki hadis Imam Nawawi. Nak ana wiridan tekku kok beda mek teke muharrar, melok aku wae. Mergo wis tak konfirmasi mek kitab hadis. Nak kitab muharrar paling riwayat bil makna gamane. Pancen tak cek ngono tenan. Imam Nawawi kan tau nyarai Muslim, dadi ini pancen pinter hadis. Lah Imam Rafi'i wis koyo kowe maksudnya ning bab wiridan wis alafate mirip, muradif lah gamane. Nah, pokoke ngono-ngono ae, pokoke ngono. Ajare Imam Nawawi, nak wiridanku kok beda mek muharrar, anut aku wae. Mergo sing wekku tak cek mek kitab-kitab hadis. Nak muharrar paling riwayat bil makna, wis anut aku wae cek Imam Nawawi, rotosine wa kadza ma wajadtahu minal adkar kok mukhalifan bima fil muharrar jumli wa ghairihi. Menada muharrar wis kabeh min kutubil fikih. Ya jan kita pakai ruwet. Kula ngecek bolak-balik pancen sak enake ya. Nggih wiridan sak enake. Mergo mau sing aran kan rapati apal hadis. Nggih. Jadi akhire lafate wis karo-karuan sing pas wiridan apa? Pas wiridan. Jaga Imam Nawawi ya. Anut aku wae ya. Pak tamit wis anut aku wae. Fa inni haqqatuhu mengkutubil hadis al-mu'tamad. Aku tak cek sing mirip hadis itu kitabku, ora kitabe wong-wong iku dari Imam Nawawi. Kira usah melok muni ngono, kira Imam Nawawi. Biasa. Dan wiridan itu seru repot, wiridan itu persis apa hadis itu haji. Sing ahli sunnah ora untuk kreatif. Tapi ora persis semua kok. Beda mek rapate sapa? Gading nabi, mana nak iso ya persis, tapi orang krono nabi, ya kepengen persis wae. Wakat ukat timulan terkadang di sana iso pada masa ini pasti sebagian masalah fasal. Limuna sabatin krono ono keserasian, abis kisorin atau krono ringkas. Warga kot tambulan terkadang di sana iso faslan eng fasal limuna sabati krono munasabah. Jadi Imam Nawawi senajan mengarangi nyarai, tapi kadang pasalnya itu diacak, tidak persis urutan yang ada di kitab muharrar karena punya pertimbangan munasabah atau ikhtisar. Baru bama kodam tulan terkadang di sini ingsun faslan yang hiji fasal ilmu munasabah di korona munasabah. Lagi kelas kalau nanti sinau menjadi tolikin. Jadi di antara kitab yang dipuji para habaib alawi ini kitab menhajud wow sampai saya tahu sekarang sebut Sayyid Ali nggak ngorek kitab menhajud hatta tufiya. Banyak kalau nanti ketemu Habib Muhammad termasuk beliau itu senang sekali sama kitabnya gitu. Terus sinten Habib Zain bin Semir ketika beliau gawit bab kutubun al-musobiyah, namanya kutubun al-musobiyah itu diantara fil fikih itu yang disebut minhajud. Karena ini ya kalau tetap senang jangan tetap takrib mawon, jangan makom itu takrib. Kalau lah ya sinau takrib wanita ini cuma kita ini karena tidak populer, kalau eling-eling, no, dan ngerti nak takrib mu'in asal usulnya nyinduk kitab nopo minhajud. Jadi mungkin mau ngaji barokah-barokahan, berkau-barokah jangan tenang. Kayak takrib itu sudah milih satu garis. Tapi kalau minhajud talikin karena masih original, tapi ada kaulun mukharrajin apa? Ada kaulun mukharrajin. Mukharraj itu penting karena kita itu pasti kehilangan stok. Ya kayak tadi, misalnya Mbah Mun berpolitik dari P3, itu apa maknanya dari P3? Apa asal partai Islam? Apa asal maknanya seorang ulama memberi kontribusi pada negara?
Atau yang penting ulama dan umarok tidak benturan. Buktinya guru-guru kita berkontribusi. Sehingga contoh P3 ya tidak mesti takyin, PKB ya tidak mesti takyin, semuanya tidak mesti takyin. Kita tahu misalnya Mbak Sahal tidak berpolitik, tapi memberi kontribusi pada negara. Atau ulama-ulama yang nggak pernah berhubungan dengan negara, Mbak Dimyati Pandigelam, Mbak Fadl, tapi juga menjaga stabilitas nasi. Nah kadang bareng negara itu malah fitnah. Nah, makna yang benar ternyata yang terakhir. Sementing al ulama wal umarok tahu amani. Sementing saling memberi apa? Lah kayak seperti itu kan. Jadi tidak mesti jaminan. Misalnya saya datang ke orang fasik. Kamu maknanya apa coba? Misalnya Rasulullah datang ke rumahnya orang munafik Abdul bin Ubay bin Salul. Kamu maknanya apa coba? Bahwa Nabi itu baik kepada siapa saja, itu yang mungkin. Atau Nabi menghormati kesejarahan. Karena Abdul bin Ubay pernah nilai jubah nih Sayyid Abbas. Atau karena hakul jar, meskipun dia munafik, dia tonggo. Atau ta'allufan di ahli. Sebenarnya Nabi gak simpati sama Abdul bin Ubay, tapi simpati sama keluarganya. Kalau lu ngerasa pernah ada orang itu mati, teng desa kidul mriku. Kiainya ke sini karena matinya itu apa itu? Mati mergo narkoba itu oplosan. Kiainya tanya, "Gus kula nyolati mboten isolasi?" Tapi mau mati oplosan. Surga ibu. Karena kadang-kadang nyonsau anak-anak yang begitu ibunya yang melok ngaji kiai. Kadang mbahnya orang solih bisa niatin regani keluarga. Nah ternyata betul kasusnya Abdul bin Ubay itu anak itu mondok ini kaji Nabi soleh. Anak Abdul bin Ubay soleh santri. Itu yang masuk kaji Nabi kon rawon yang jenazah bapak. Jadi artinya itu sekian kemungkinan, apa? Nah, sing repot kesimpulan liberal. Oh, Nabi kanjana munafik Prabowo tenang. Rusak kena liberal rusak. Wis gak ono khosyae blas, gak ono wedine pangeran blas. Padahal ada sekian potensi dalam analisis usul. Ya sudah seperti itu. Wa arjulan arab-arab sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikilah mukhtasar. Ingsun arab-arab ayakuna ento napa kita mukhtasar fi makna syarhi ing dalam makna syarah di muharrari maring kitab muharrar. Dan saya berharap kalau kitab ini khatam fungsinya sama mirip sebagai syarah ya. Jadi saya ini nakriri tapi fungsinya kayak syarah. Jadi wa arjulan arab-arab sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikilah kitab ringkesan ingsun arab-arab ayakuna. Yen to ana apa hadal mukhtasar iku fi makna syarhi ing dalam maknane syarah lil muharram maring kitab muharrar. Jadi kamane kitab ini sama-sama mukhtasar tapi fungsinya kayak syarah karena tadi ada catatan hukum yang di muharrar ndak ada, saya tambahkan. Dewe Imam Nawawi malih fa ini mongko sak temne ingsun la ahdzifu iku rambuak ingsun minu sange kitab muharrar se'an ing apa wae minal ahkam sing propro hukum aslan babar pisan. Saya jamin ndak ada kitab muharrar yang tidak tertulis di sini. Semua muharrar ada. La ahdzifu minhu se'an minal ahkam aslan wala minal khilafilan aku rambuak khilaf. Nanti khilaf yang diterangkan kita muharrar di sini juga saya terangkan. Walau kana senajan to ana apa khilaf wahian banget lemah. Khilaf sing ra kanggo lah yang muharrar nulis tetap tak tulis di sini. Paham nggih? Ma'ama sertane perkara asar tukang isara ingsun ilahi maring ma minan nafaisi sing boro-boro barang-barang sing indah. Bakar sarok telan teman-teman tumandang ingsun fi jam ijuzin ing dalam ngumpulno sak juz. Juz bagian latif ingkang cilik ala surati sarhi ing atase bentuk sarah wibato iki hadal mukhtasari maring detail-detaile atau lembut-lembute redaksi kitab napa mukhtasar. Wa maksudi tujuan ingsun bihi kelawan iki ku akan bihu ngelingno. Wa maksudi tujuan ingsun bihi kelawan iki tasrek utawa bisan ikilah taklif iku akan bihu ngelingno alal hikmati ing atase hikmah. Hikmah fil usuli ing dalam pindah an ibaratil muharrar saking redaksine kitab muharrar. Jadi maksudnya saya dalam banyak hal kadang redaksi kitab muharrar saya ganti. Karena kalau tidak saya ganti mari muhim, mari salah ya mungkin kan potensi itu kan mungkin jenenge manusa padha manusa. Misalnya sampean tak tanya. Misalnya contoh gampang takrib yang kamu kenal itu takrib. Takrib itu kan namanya takrib, disarai fathul qarib. Terus Fathul Qarib disarai Bajuri, paham ya? Berarti Bajuri syarhun ala syarhin. Nah, misalnya takrib bilang al jamaah sunnatun muakkadatun apa?
sunnatun muakkadatun. Terus sama Sarah dibenarin, yang benar itu fardu kifayah. Paham ya? Itu kan berarti redaksi asli diganti sama siapa? Sarah sama Fathul Qorib. Karena redaksi ini dianggap bahaya cara disiplin ilmu. Kalau cara disiplin ilmu kan begini. Rasulullah itu pernah merangi orang yang meninggal jamaah. Nggak mungkin dong orang kok diperangi mergo ninggal sunat. Berarti bahasa sunat itu nyuwun sewu salah sama sekali. Cara disiplin ilmu. Cara kowe kan ora beda nih, cara bakat ulama. Sing cara kowe bakat ulama, saya ulang lagi. Kita kan pernah dengar cerita kata Rasulullah, saya sekali-kali ingin datang ke masjid tapi tidak jadi imam kata Nabi. Salat kemudian biar dipimpin santri-santri. Saya mengajak beberapa pemuda takjak bakar omai orang yang tidak jamaah. Masyhur kan hadis itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi inginnya Nabi itu pernah berazam membakar rumahnya orang yang tidak jamaah. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak ada perlakuan se ekstrim itu dalam ibadah yang berstatus sunnah? Mungkin nggak? Tidak mungkin kan? Pasti se ekstrim itu hukuman bagi peninggal fardu, bukan peninggal sunnah. Sehingga kata sunnatun muakkadatun di takrib ini masalah cara ahlul ilm. Sehingga diganti fardu kifayah. Nah, fardu kifayah pun kurang ekstrim. Cara mazhab Hambali, masa sing mau fardu kifayah sampai omah pe diobong. Sehingga pikirannya Ahmad bin Hambal, jamaah itu fardu ain. Bahkan beliau bilang sartun fi sihhatis shalah. Karena enggak mungkin hukuman se ekstrim itu kemudian hukumnya hanya berstatus fardu kifayah, pasti ekstrim dong. Makanya Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jamaah itu fardu ain atau sartun fi sihhatis shalah. Paham ya? Berarti hati-hati dari sunat muakkadah menjadi fardu kifayah, bahkan cara Hambali fardu ain ada mana alasannya sholat anggap fardu ain. Nah, itu kan kelihatan karena bagi ulama itu penting. Kan nggak mungkin sunat yang kita definisikan dilakoni untuk ganjaran lagi tinggal gak popo. Wong ditinggal rapopo kok Nabi kirim kontingen kon merangi misalnya. Ini kan aneh. Nggak mungkin dong kalau status sunat kemudian dapat sanksi se ekstrim itu. Nah, makanya meskipun kitab takrib kitab keramat muni al jamaah sunnatun, sampai Sarah langsung direvisi. Yang benar fardu kifayah. Sarhun ala sarhin, bahkan cara Ahmad bin Hambal sarhun istihadis sholat agar saja fardu ain. Nah seperti ini itu kan. Nah, dari Imam Nawawi nanti kalau redaksinya Mukharrar tak anggap salah secara disiplin ilmu langsung tak ganti. Tapi wa maksudi bi at-tanbihu ala hikmah fil usul al-ibaratil Mukharrar. Wafi il-hakikah jenal ing dalam nambahi catatan. Karena tadi seperti yang saya katakan tadi Imam Rafi'i ono mirip-mirip ulama dhisik. Kadang catatan hukum tidak disebut. Kemudian era Mukharrar era etap ini disebut wafi il-hakikah jenal nambahi bagi al harfin itu nambahi huruf, al syartin atau nambahi syarat di masalah di maring masalah. Jadi misalnya kayak gini lah, misalnya Muna ngarang kitab wali iku bapak. Nak rano bapak iku mbah. Saya ulang lagi, nak rono bapak, mbah. Mungkin karangan ini cara wong awam itu lazim, jadi gak ada bapak, wali ini baik. Tapi kemudian karangan ini sudah cacat, karena mbah itu a'ammu min ayakuna abal ab atau abal paham ya? Maka setiap sarah wali itu bapak, kalau nggak ada bapak itu jadun. Kata matan kan gitu. Pasti sarah langsung bilang abul ab, bapak bapak. Karena kalau tidak jelas abul ab, jad itu memasukkan abul padahal abul nggak pernah sah jadi wali. Paham ya? Maka redaksi jadnya harus diganti. Abul ab. Ya saya ulang lagi. Ya, itu cara orang awam ramasalah, tapi cara ahli ilmu kan kasus. Oh kasus besar karena nanti kalau jad bisa difahami abul paham ya? Jadi misalnya saya mati, walinya anak saya tasbihah itu Hasan. Kalau bapak dulu ya karena ya. Kan abun fa abuhu, kalau enggak ada abun sakit. Enggak, misalnya bapak masih sugeng. Bapak masih sugeng, walinya anak putri saya kalau saya mati itu bapak. Paham ya? Nah, bapak ini jangan redasikan jadun tapi abul. Karena kalau redasikan jadun bisa mbah dari istri saya. Paham ya? Dan ini masalah. Karena mbah dari istri saya enggak pernah jadi wali. Makanya Sarah abun. Fajadun keliru, yang benar abun fa abul atau abul af. Paham ya? Nah itu bagi ahlul ilm kan jelas. Artinya gini, andai kan ada satu matan kok bilang abun fajadun, maka kata jadun pasti diganti abul ab, karena ini lebih jelas. Karena memang jadi wali itu bukan sekedar jadun tapi abul ab. Paham ya? Jadi seperti itu kira-kira. Jadi masalah yang karena menimbah itu mbah kosopo.
Tapi kalau Abul Ab kan bapak. Bapak. Ya sudah itu lebih. Itu mesti ada ilhaku qaidin ausartu mana. Nah, kata Imam Nawawi wa aksaru dzalika minad daruriyat allati la budda minha. Wa aksaru dzalika ati mengkono-mengkono ikilah apa tambah ya tambah atau udul kan mungkin wa dzalika ya bener bakar mengkono-mengkono dzaliku wa aksaru dzalika min ilhaqi qaidin au harfin au sartin utawa ziyadati qaidin semua itu tak tambahkan minat iku minat doru iya sanging barang-barang sing kudu atau sing terus Allah tikang labuda kantan corona minat sanging doru iya jadi jangan Imam Nawawi jangan salahkan saya karena kadang mengganti kitab Muharrar redaksinya kadang saya tambahkan catatannya kadang saya tambahkan apa-apa semua itu karena keharusan Allah tikang. Ya kayak misalnya ini lah namanya. Misalnya suatu saat aku kok nulis tafsir misalnya saja. Ya tentu haulai banati hunna abdalakum haga aktin sohe. Paham ya? Tentu kita akan menambahkan itu karena takut difahami itu kosongan. Pasti akan seperti itu apa? Pasti akan seperti itu. Paham ya? Ya misalnya seperti itu. Pertama misalnya sholat mayit itu fardu kifayah. Ya kata Fathul Gharis kata takrib sholat mayit itu fardu pasti ini ada salahnya adalah ternyata yang tahu mayit ning jalan kue tok makanya Sarah nambahi tapi andekan yang tahu hanya kamu tok satu kampung yang dengan mayit hanya kamu tok ta'ayyana alaika maka wajib kamu berarti dari fardu kifayah berubah jadi fardu ain karena yang tahu hanya kamu. Nah mau tidak mau kan diberi catatan fardu kifayah itu adalah kalau satu kampung normal dan sudah ada yang nangani maka itu fardu kifayah dan sakoto anil bakil. Tapi kalau yang ada hanya kamu maka nanti berstatus fardu ain. Nah, ya kira-kira seperti itu kan terus nambahi fardu kifayah in kana kada. Paham ya? Dan fardu ain kalau nah, mau tidak mau kan harus ada apa? Tambahan. Makanya kata beliau wa aksaru dzalika minat daruriyat setengah sanging barang-barang sing pokok Allah tikam la budagang dan kena ora minha sanging daruriyat. Wa ala wa hilane kowe ngatasi awas sarasan al-karimi kang api abdo kang lomo iktimad diutai tetangganan ingsun. Wa ilahi lang maring awas sarasan tafwidi utahi penyerahan ingsun wastinati lan istinat ingsun. Wa asalu lan jale ingsun ing Allah anaf aing bareng manfaat di biadal kitab lima ring ingsun walisairil muslimin maring sekabian yang nopo Islam. Warid itu master standard apa? Master standard wa asaluhu an naf'abihi wa hislan orang harus ngaku al apa ya kafir kesini waridwan nih wa asaluhu an naf'abihi li wa lisairil muslimin.